Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi kita di hari Sabtu di mata pelajaran informatika. Baik anak-anakku sekalian, untuk mata pelajaran informatika kali ini kita masih di pelajaran terkait dengan fungsi pembacaan tabel. Nah, untuk fungsi pembacaan tabel sendiri, kemarin di video tutorial sebelumnya sudah 2 kali dijelaskan ya fungsi pembacaan tabel yang pertama pada tanggal 17 Februari dan fungsi pembacaan tabel di hari Rabu kemarin. Nah, untuk di video tutorial kali ini, di pelajaran kali ini kita masih menggunakan fungsi pembacaan tabel, hanya saja nanti fungsi pembacaan tabel ini digabungkan dengan fungsi teks, yaitu fungsi left, mid, dan juga right. Baik, kita langsung ke sebuah tabel, sebuah kasus seperti ini. Ya, di sini kita punya nomor, kode tiket, maskapai, kelas, dan juga tujuan. Nah, tugas kita adalah kita isi maskapai, kelas, dan juga kolom tujuan. Nah, ini kita ada tabel referensinya. Tabel referensinya yang pertama tabel nama maskapai, yang kedua adalah tabel tujuan, dan yang ketiga adalah tabel kelas. Nah, di dalam fungsi pembacaan tabel, agar lebih memudahkan kita, maka kita berikan nama tabel referensi terlebih dahulu. Nah, di sini ada nama tabel maskapai, kita blok, ya, kita klik kanan, kemudian kita define name, ya. Sekali lagi, kita blok, klik kanan, define name. Ya, kemudian kita kasih nama. Namanya ini sudah saya kasih dengan nama maskapai. Ya, maskapai. Kita klik. Nah, eksis karena saya sudah buat. Anggap saja ini sudah jadi ya. Kemudian yang kedua ada tabel tujuan. Kita klik kanan. Kemudian kita define name. Nah, kemudian ini kita kasih nama tujuan. Kemudian oke. Kemudian untuk tabel kelas pun sama. Klik kanan, format cell, klik kanan, blok, klik kanan, define name, kemudian kita kasih kelas. Ya, kemudian oke. Nah, setelah kita memberikan nama kepada 3 tabel referensi, baru kita akan mengisi tabel maskapai, kelas, dan juga tujuan. Nah, di pertemuan sebelumnya, di video tutorial sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada 2 fungsi pembacaan tabel. Yang pertama ada VLOOKUP, ya, VLOOKUP. Yang kedua ada HLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini jika tabel referensinya berbentuk vertikal, dan menggunakan HLOOKUP jika tabel referensinya itu bentuknya horizontal. Nah, dikarenakan ketiga tabel referensi ini itu semuanya vertikal, maka otomatis untuk mengisi maskapai, kelas, dan juga kolom tujuan menggunakan VLOOKUP. Ya, kenapa VLOOKUP? Karena tabelnya ke bawah, kode isinya ke bawah, vertikal, keterangan juga ke bawah. Baik. Nah, untuk mengisi kolom maskapai, ya, itu kita menggunakan fungsi VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP kurung buka, lookup value-nya yang mana yang akan dijadikan patokan. Nah, untuk lookup value-nya kita menggunakan yang ini, ya, B3 titik koma, kemudian tabel arraynya. Nah, di pertemuan tutorial sebelumnya itu saya ajarkan mengblok kemudian pencet F4. Nah, dikarenakan tadi kita sudah definisikan setiap tabel referensi, maka untuk tabel referensinya kita tidak usah blok tabel referensi ini, tapi cukup dengan menggunakan penulisan tadi maskapai, ya, maskapai. Nah,
Jadi sudah otomatis ada koma. Kemudian untuk keterangan ada pada kolom kedua, kemudian titik 0. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa NA. Kenapa? Karena kode tiket dengan kode di sini berbeda, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Nah, biasanya kalau kode tiket itu kan tidak hanya CT, tidak hanya GI, tapi biasanya yang namanya kode tiket itu kadang perpaduan antara teks dan juga angka seperti ini, ya, seperti ini. Oleh karena itu, ini tidak bisa kita langsung menggunakan fungsi VLOOKUP, ya, tapi kita menggunakan penggabungan antara fungsi VLOOKUP dengan fungsi teks, ya. Sama seperti halnya penggabungan fungsi logika if dengan fungsi left, right, dan juga mid. Nah, begitupun dengan fungsi pembacaan tabel bisa digabungkan dengan fungsi teks, left, right, dan juga mid. Bahkan fungsi VLOOKUP bisa digabungkan dengan fungsi lain, seperti fungsi VLOOKUP digabungkan dengan fungsi logika if, ya. Baik, VLOOKUP kemudian dikarenakan di sini ada GI 01 JKT, maka di tabel maskapai ini hanya CT saja atau hanya GI saja, hanya AA saja, hanya LA saja, hanya SA saja. Oleh karena itu berarti kita harus menggunakan fungsi penggabungan pembacaan tabel dan juga teks. Nah, kita menggunakannya fungsi lab. Ya, kenapa fungsi lab? Karena kita akan mengambil dari kode tiket ini sebanyak berapa? Sebanyak 2. Lab, kemudian teksnya yang B3, berapa karakter yang diambil? 2. Ya, karakter yang diambil 2, GI, SA, LA, CT, dan juga AA. Berarti 2, kurung tutup. Setelah itu titik koma atau koma, kemudian tabel array. Tabel arraynya apa? Tadi tabel arraynya adalah maskapai. Maskapai. Kemudian kurung tutup, koma dulu atau titik koma. Kemudian berapa kolom? Ada pada kolom keberapa? Keterangan ada pada kolom ke-2 titik koma 0. Maka akan muncul Garuda Indonesia. Tertarik ke bawah, ya. Ini GI, karena di sini GI maka di sini Garuda Indonesia. Di sini SA Sriwijaya Air, di sini LE maka Lion Air, di sini CT maka Citylink, di sini AA maka di sini adalah Air Asia. Baik, sampai situ paham ya? Silahkan kalau belum paham diulangi terus video ini. Kemudian yang kedua sama seperti halnya mengisi kolom maskapai. Nah, kita gunakan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya yang B3, kemudian titik koma. Betul, salah? Salah. Kenapa? Karena harus menggabungkan fungsi pembacaan tabel dengan fungsi apa nih? Di sini ketentuannya untuk tabel kelas itu 01 itu first class, 02 itu business class, yang ketiga adalah economy class. Nah, sedangkan kode sini adanya di tengah setelah GI, setelah SA, setelah kode maskapai, ya. Berarti di sini kita hanya ambil 2 digit saja, 01, 03, 03, 01, 02 di sini. Berarti kita menggunakan fungsi pembacaan tabel yang ada di tengah, mid. Ya. Teksnya yang mana? Teksnya yang B3. Kemudian kita mulainya dari mana? GI01, berarti mulai dari karakter ketiga, ya. 0 itu karakter ketiga, G pertama, I kedua, 0 ketiga. Kemudian berapa karakter yang diambil? GI, SA, LA, berarti diambil 2 karakter, kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, ini tadi kita sudah kasih nama kode array ini atau tabel array ini sebagai kelas. Berarti titik koma kelas. Nah, di sini sudah ada. Kemudian ada pada kolom kedua, ya. Ada pada kolom kedua keterangan ini, kemudian titik koma 0. Maka ini first class. Yang kedua economy class. Kenapa? Karena 03 di tengah-tengahnya kodenya. Ini pun sama kodenya 03, ini 01, ini 02. Seperti itu ya.
Nah, untuk tujuan pun sama, mengisi kolom tujuan sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian tujuan ini ada JKT, SBY, BTN, DPS, BLP, MND, dan JYP sesuai dengan keterangan ini. Nah, berarti kita akan mengambil 3 karakter dari belakang atau dari kanan. Jadi sama dengan VLOOKUP, right, kemudian teksnya yang ini kita ambil berapa karakter? 3 ya, JKT, SBY, kemudian MND itu 3, kemudian kurung tutup. Nah, kemudian tabel array atau tabel referensinya apa? Tadi kita sudah buat bahwa tabel referensinya adalah tujuan. Di sini ada, tinggal double klik. Kemudian keterangan ada pada kolom kedua, kemudian titik koma 0 ya, atau false. Ya, Jakarta kemudian kita tarik ke bawah ya. Nah, ini SBY Surabaya, JKT Jakarta. Kemudian JKT ini Jakarta, ini juga sama. Ini berarti Manado. Nah, jika kita ganti MMD-nya umpama dengan JYP, maka tujuan itu akan berubah, yang tadinya Manado menjadi Jaya. Ataupun di sini kita ganti kelasnya menjadi umpama 01, maka yang tadinya kelas bisnis akan menjadi bus kelas. Nah, kita rubah umpama depannya AA menjadi GI, maka yang tadinya maskapainya AirAsia menjadi Garuda. Nah, seperti itu ya, fungsi pembacaan tabel digabungkan dengan fungsi text, left, right, dan juga mid. Nah, jika kalian belum paham dengan apa yang disampaikan, silahkan kalian putar-putar terus video ini atau mencari video tutorial di YouTube. Insya Allah akan banyak sekali video tutorial tentang materi-materi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan terlalu banyak, yang penting antum paham. Nah, untuk remedial yang memang mempunyai nilai kecil ketika ujian PTS kemarin, ataupun yang nilai ulangan hariannya kecil dikarenakan jarang masuk sehingga mempunyai nilai 0, ataupun masuk tapi nilainya kecil, silahkan saya kasih tugasnya itu sudah nanti saya kasihkan ke wali kelas, dan silahkan baca petunjuknya dengan jelas. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.